Welcome back. We are joined again by Dmitry Polyansky. Selamat datang kembali. Kami kembali ditemani oleh Dmitry Polyansky. Ia sebelumnya merupakan perwakilan Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekarang ia menjabat sebagai Duta Besar dan Perwakilan Tetap Federasi Rusia untuk OSCE, Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa. Jadi selamat atas jabatan barunya dan terima kasih telah kembali hadir. Terima kasih banyak. Saya ingin menanyakan tentang OSCE dan potensi keamanan pan-Eropa, karena ada wawancara menarik dengan Presiden Putin dari tahun 2016, sekitar 1 dekade yang lalu, di mana ia mengatakan hal berikut tentang keamanan Eropa. Kita telah melakukan segalanya dengan cara yang salah. Sejak awal, kita gagal mengatasi perpecahan Eropa. 25 tahun yang lalu, tembok Berlin runtuh, tetapi tembok-tembok tak terlihat ke timur Eropa. Walls were moved to the east of Europe. This has led to mutual misunderstandings. Hal ini telah menyebabkan kesalahpahaman timbal balik dan saling menyalahkan. Mereka telah menjadi penyebab setiap krisis sejak saat itu. Jadi sekali lagi, ini kembali pada tantangan utama yang kita hadapi setelah Perang Dingin, yaitu bagaimana kita beralih dari politik blok menuju lembaga keamanan pan-Eropa yang bersifat bersama, yang saya kira didasarkan pada keamanan yang tak terpisahkan dan membantu mengurangi persaingan keamanan. Kita memang memiliki lembaga keamanan pan-Eropa yang inklusif, yaitu OSCE, yang didirikan setelah Perang Dingin. Jadi, mengingat bahwa Anda sekarang bekerja di sana, bagaimana pandangan Anda terhadap OSCE dalam hal kemampuannya menjembatani beberapa perpecahan yang telah tumbuh selama bertahun-tahun dan permusuhan, terutama pada saat tampaknya kita mungkin sedang menuju perang besar? Ya, saya rasa sudah jelas bahwa OSCE sekarang berada dalam kondisi yang sangat buruk. Dan Anda sudah menyebutkan alasan utama mengapa kita berada dalam situasi seperti ini. Memang setelah berakhirnya Perang Dingin, ada harapan besar yang disematkan pada OSCE untuk menjadi organisasi keamanan pan-Eropa sejati yang akan merangkul NATO atau menggantikannya. Namun bagi kami, maksud saya, bagi pihak Soviet dan kemudian Rusia, dalam proses menuju kesepakatan yang mengakhiri Perang Dingin dan penyatuan kembali Jerman, sudah sangat jelas bahwa setelah pembubaran Pakta Warsawa, tidak ada lagi tempat bagi NATO di Eropa dalam bentuknya yang ada saat itu. Namun sayangnya, harapan-harapan itu pupus karena cepatnya perkembangan peristiwa. Dan alih-alih bertransformasi menjadi sesuatu yang bersifat pan-Eropa dan merangkul Rusia, NATO justru berusaha berkembang demi agendanya sendiri. Akhirnya, NATO sampai pada kesimpulan bahwa ia membutuhkan musuh untuk membenarkan keberadaannya, dan musuh itu yang paling jelas adalah Rusia. Disitulah semuanya mulai salah. Dan OSCE kemudian, alih-alih menjadi perwujudan harapan kita tentang seperti apa dunia setelah Perang Dingin seharusnya, hamba menjadi semacam ombudsman bagi negara-negara di Timur Wina. Semarang itu cukup bersifat menggurui dan kuingabikakan. MS banyak mengkritik organisasi. Namun kami masih memiliki harapan bahwa hubungan kami dengan NATO, kerjasama kami dalam kerangka OSCE, akan membantu kami masih membentuk sesuatu yang didasarkan pada keamanan yang tak terpisahkan untuk menemukan agenda lain selain perluasan NATO ke negara-negara lain. Tetapi sekali lagi kami kecewa. Kami telah melakukan beberapa upaya yang sangat serius, seperti yang kalian semua tahu. Saya ingat pidato Vladimir Putin yang menggetarkan di Munich pada tahun 2007, ketika semua orang untuk pertama kalinya, saya kira, mendengar posisi dan kekhawatiran Rusia dalam bentuk yang sangat terstruktur. Kemudian ada sejumlah upaya, termasuk yang terakhir dalam kerangka diplomasi, yang kami lakukan pada akhir tahun 2021, ketika kami mengusulkan rancangan perjanjian tentang hubungan Eropa. Namun, hal itu tidak anggap serius oleh NATO maupun oleh AS pada saat itu. Dan hal itu membawa kita ke posisi kita saat ini. Jadi itulah mengapa OSCE meskipun merupakan kerangka kerja yang sangat baik untuk dialog apapun tentang keamanan Eropa, belum digunakan sepenuhnya untuk memanfaatkan potensinya.
Saya akan mengatakan bahwa ini masih semacam struktur yang tertidur. Tugas saya sebenarnya adalah memeriksa jenis dialog, apa yang mungkin dicapai di OSCE. Sejauh ini saya akan mengatakan gambaran yang ada sangat negatif. Karena OSCE sepenuhnya terserap dalam suasana yang beracun ini oleh posisi blok NATO dan Uni Eropa, dan setiap hal yang dibahas selalu disertai dengan Ukrainisasi agenda. Rusia disalahkan atas semua dosa yang pernah terjadi di dunia sejak awal berdirinya, dan hal-hal semacam itu. Jadi tentu saja ini bukanlah landasan yang serius, bukan titik awal yang layak untuk percakapan bermakna apapun tentang arsitektur keamanan Eropa. Conversation on European security architecture. Well, this criticism of the OSCE, Nah, kritik terhadap OSCE ini, bahwa pada dasarnya sekarang Barat Wina mengawasi Timur Wina, bukanlah cara lembaga itu dikonseptualisasikan. Seluruh upaya untuk menyatukan Eropa Timur dan Barat benar-benar mendapatkan momentum pada tahun 1975 dengan Perjanjian Helsinki. Itu menjadi dasar bagi arsitektur keamanan pasca Perang Dingin, yaitu Piagam Paris untuk Eropa Baru pada tahun 1990. Lalu pada tahun 1994, lembaga itu diubah menjadi institusi nyata, yaitu OSCE. Lembaga ini memiliki semua prinsip tentang tidak adanya garis pemisah, kesetaraan kedaulatan, dan keamanan yang tak terpisahkan. Jadi bukan satu pihak yang mengawasi pihak lain. Namun tampaknya perluasan NATO adalah salah satu alasan mengapa OSCE kehilangan sebagian relevansinya. Namun, apakah Anda melihat sekarang bahwa NATO sampai batas tertentu sedang terpecah? Jelas, di dalam Eropa ada beberapa masalah, dan antara AS dan Eropa juga ada beberapa masalah. Kini orang-orang semakin terbuka membicara kemungkinan NATO akan runtuh. Apakah hal itu membuka peluang bagi munculnya alternatif kelembagaan yang tidak melibatkan politik blok? Sulit untuk membuat perkiraan seperti itu pada tahap ini. Ada banyak data yang harus diproses, dan hal-hal yang sangat serius sedang terjadi sekarang di Eropa, di dalam NATO, dan di tempat lain. Masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan tentang kemana semua ini akan membawa kita. Namun dalam hal apapun, saya pikir ada beberapa hal yang saat ini benar-benar jelas. Salah satunya adalah bahwa tidak akan ada arsitektur keamanan Eropa yang berkelanjutan tanpa Rusia. Jadi, merupakan kesalahan besar untuk mencoba membangun sesuatu yang berlawanan dengan Rusia. Dan ini adalah kesalahan yang sama yang telah dilakukan negara-negara NATO selama bertahun-tahun. Semoga kali ini kita dapat melihat apa yang mungkin menyatukan kepentingan keamanan kita dan kepentingan keamanan mereka, serta memahami apa yang telah dilakukan secara keliru di masa lalu. What was done wrong in the past? You mentioned that very many things are there already. Anda menyebutkan bahwa banyak hal ini sudah tercantum dalam dokumen OSCE, tetapi sayangnya terjadi praktik pilih-pilih. Negara-negara mencoba memprioritaskan prinsip yang ingin mereka tekankan dan mengabaikan prinsip lain yang dianggap kurang relevan bagi mereka. Dan tentu saja, hal itu tidak membawa kita kemana-mana. Prinsip-prinsipnya ada, dokumennya ada, tetapi tidak berfungsi. Jadi sulit untuk berspekulasi tentang pijakan yang tepat dan memulai manuver atau latihan ini. Tetapi saya sebenarnya rumus yang utama. Sejauh ini, tidak memang belajar dengan serius ini. Ketika berdiksan serius Rusia. To the others to start this serious conversation. So far, my colleagues, especially colleagues. Sejauh ini, rekan-rekan saya, terutama yang berasal dari Eropa Barat, masih benar-benar terfokus pada agenda Ukraina, dan sangat sulit untuk memulai percakapan yang bermakna tentang hal-hal di luar, sebelum saya kira tahun 2022. Bagi mereka, sejarah dimulai di sana, pada Februari 2022. Jika Anda mendengarkan mereka, seolah-olah hal itu terjadi dalam ruang hampa. Tiba-tiba saja Rusia memutuskan untuk menginvasi Ukraina, dan itulah titik awal dari argumen mereka. Ini tentu saja sangat dangkal untuk dikatakan dengan sopan, dan tidak bisa menjadi dasar bagi percakapan serius tentang keamanan Eropa. Jadi saya berharap semakin banyak negara akan memahami hal ini, dan hal itu akan mendorong mereka untuk terlibat dalam sesuatu yang lebih bermakna, termasuk melalui platform OSCE. Including the OSCE platform.
Namun, mengingat bahwa konflik di Ukraina kini menjadi faktor utama yang memicu ketegangan sekaligus menghambat kerjasama yang berarti, apakah Anda berpikir bahwa OSCE dapat berperan, baik dalam menyelesaikan konflik maupun dalam menyiapkan solusi pasca konflik? Ataukah organisasi itu harus menunggu sampai semua ini berlalu? That's what I'm hearing from some of my colleagues, and they say that Itulah yang saya dengar dari beberapa rekan saya, dan mereka mengatakan bahwa mereka tidak melihat ada cahaya di ujung terowongan dalam hal OSCE memainkan peran apapun dalam penyelesaian di Ukraina. Namun terus terang, saya pikir ini lebih merupakan harapan kosong, karena negosiasi serius untuk menyelesaikan krisis Ukraina sedang berlangsung di tempat lain, bukan di platform OSCE, dan OSCE tidak terlibat di sana. Beberapa negara kan sudah mulai menyusun rencana darurat untuk terhadap apa yang mereka sebut sejauh ini sebagai pengaturan hipotetis setelah krisis Ukraina terselesaikan. Dan tentu saja, ini terlalu dini. Pertama-tama, OSCE memiliki catatan buruk di sini dalam hal misi pemantauan khusus yang seharusnya mengawasi pelaksanaan perjanjian Minsk. Implementation of the Minsk agreements, but instead of doing its job, Namun, alih-alih menjalankan tugasnya, lembaga itu justru menjadi semacam struktur yang bias, yang sepenuhnya mengabaikan fakta bahwa Ukraina bahkan tidak berencana untuk melaksanakan perjanjian Minsk, dan semua kritik diarahkan kepada wilayah Donbas. Hal ini meninggalkan kesan yang begitu buruk, sehingga saya benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana kita bisa mencoba memasuki sungai ini untuk kedua kalinya. Saya pikir itu arah yang salah, merencanakan upaya bermakna apapun dari OSCE, maksud saya, dalam hal pemantauan dan penyelesaian pasca konflik. Saya tidak akan berspekulasi tentang seperti apa bentuknya, karena saya tidak terlibat langsung dalam proses negosiasi. Namun, yang bisa dilakukan OSCE dan yang kami harapkan darinya adalah memulai percakapan serius tentang arsitektur keamanan Eropa dan menganalisis apa yang salah, bagaimana memperbaikinya. Bersama mempuskesales is the barachen by Perdvitet menjing krisis Ukraine. In the lead up to the Ukrainian crisis. Seringkali hal ini membingungkan, karena banyak pejabat yang memegang berbagai peran sekaligus. Misalnya pada tahun 2003, Ketua OSCE dari Belanda, Jaap de Hoop Scheffer, mengirimkan sebuah makalah kepada Rusia yang berpendapat bahwa pasukan penjaga perdamaian di Transnistria atau Moldova sebaiknya digantikan oleh pasukan OSCE, karena lembaga tersebut merupakan institusi keamanan yang inklusif. Namun, karena OSCE tidak memiliki kekuatan militer, hal itu terjadikan kepada Iran. Yang benar-benar berarti magbandingkan dengan defense potem Rusia yang ingin apamt. Sinfaris ending Thurimat Duport, ia menjadi Sekretaris Jenderal NATO. Jadi memang begitu. Ya, itu cukup masuk akal. Akan sangat sulit untuk memiliki arsitektur keamanan pan-Eropa yang jelas jika, kapan saja, hal itu bisa saja terurai menjadi atau kembali ke politik blok. Namun karena alasan ini, apakah pada tingkat konseptual, ada ketertarikan terhadap konsep keamanan yang tak terpisahkan ketika Anda berbicara dengan rekan-rekan Anda di Barat? Maksud saya, prinsip dasar thermalistic 62ms small u blacks, it's important to embrace sipping again mengonvertistin tanen. Mereka semua sadar bahwa prinsip ini sudah tercantum dalam dokumen OSCE, dan mereka sepenuhnya memahami bahwa kami menekankan ketentuan ini. Ini adalah salah satu fondasi utama, jika bukan tulang punggung dari kerangka apapun yang mungkin kita lihat di kawasan Eropa, semoga setelah konflik ini berakhir. Namun, mereka secara terbuka memprioritaskan isu-isu lain. Mereka mengatakan ada kebebasan untuk memilih blok manapun, dan kemudian kita terjebak dalam diskusi yang sangat sia-sia tentang mana yang utama, mana yang sekunder, mana yang harus ditekankan. Itu tidak membawa kemana-mana, karena kita semua bisa melihat konsekuensi dari pendekatan keamanan Eropa yang berpandangan sempit dan berbasis blok ini. Anda benar sekali ketika baru saja menyorotinya.
Ini adalah hambatan besar karena sejak awal tidak pernah dimaksudkan agar Rusia berhadapan dengan NATO sebagai pihak lawan. Miracle Eurasia Datorot Beporsi Bari Jurov. Position as a bloc or EU as a bloc. So it was always conversation of. Jadi dulu ini selalu merupakan percakapan antar negara, dan sekarang tidak lagi demikian. Ini adalah tantangan besar, dan kita perlu menemukan formula untuk menyesuaikan kepentingan kita dengan kepentingan keamanan Eropa, agar situasi seperti ini tidak terjadi lagi di masa depan. Ini bukan tugas yang mudah. Tidak ada yang mengatakan masa depan itu mudah. Ini adalah perjuangan berat yang harus kita jalani, tetapi kita memerlukan keterlibatan dari pihak lain. Karena jika ini hanya soal menyalahkan Rusia atas apa yang telah terjadi di benua kita selama bertahun-tahun, tentu saja itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Mereka tidak memerlukan Rusia untuk latihan semacam ini. Mereka melakukannya secara rutin di dalam UE dan NATO, di mana Rusia tidak hadir. Jadi mengapa menciptakan satu lagi platform di mana kita harus sepenuhnya tunduk pada agenda semacam itu? Saya tidak melihat alasan untuk itu. So we need to use this opportunity. I understand that there are common positions in NATO. Saya memahami bahwa ada posisi bersama di NATO dan Uni Eropa, tetapi tetap saja ada kepentingan yang sangat konkret dan pragmatis untuk menghindari konflik baru di Eropa. Dan Anda benar sekali mengatakan bahwa situasinya sangat berbahaya. Kita berada di lereng yang sangat licin di sini, atau di atas es tipis, sebut saja dengan cara apapun. Namun kita perlu bertindak, kita perlu berpikir di luar kebiasaan, dan menempuh langkah tambahan apapun yang diperlukan untuk mencapai tujuan kita, yaitu keamanan bagi semua, bukan hanya bagi Rusia, tetapi bagi semua pihak. Jadi ketika orang membahas masalah pemberian jaminan keamanan kepada Ukraina, saya selalu bertanya, bagaimana dengan jaminan keamanan bagi Rusia? Siapa yang akan memberikan jaminan itu? Dan mengapa Anda berpikir bahwa jika ada jaminan keamanan bagi Ukraina, tetapi tidak bagi Rusia, konstruksi ini akan berkelanjutan? That said, kita perlu meskip tabaran personal lebih luas dalam bisnisnya untuk kemajuan lebih besar. Bukan sekedar bicara tentang jaminan rutin bagi Ukraina. Itu mana yang sempit, dari yang membawa kesembuhan pun. To Ukraine, this is short-sighted and this will not bring us anywhere. Sekarang, mengkhawatirkan bahwa orang membicarakan keamanan hanya dalam konteks pencegahan dan negosiasi dari posisi kekuatan. Idealnya, tentu saja, kita menginginkan jaminan keamanan yang saling menguntungkan. Tapi Anda menyebutkan kemiringan yang berbahaya ini, dan saya paham maksudnya. Jika kita memandang perang di Ukraina sebagai runtuhnya arsitektur keamanan Eropa, sesuatu yang sudah banyak diperingatkan orang pada tahun 1990-an, terutama di kalangan akademisi. Mereka mengatakan bahwa begitu kita memutuskan untuk memperluas NATO ke arah timur, tidak akan ada titik logis untuk berhenti sampai kita mencapai Ukraina. Dan itu akan menjadi bencana, seperti yang banyak orang sadari. Namun sekarang kita berada di kemiringan itu, dan kita mendengar dari berbagai pemimpin bahwa perang menjadi kemungkinan yang nyata. Saya ingin tahu bagaimana pandangan Anda tentang hal ini. Apakah itu hanya sikap politik ketika Anda mendengar pernyataan dari Kanselir Merz, atau Starmer, atau Macron? Apakah itu ditujukan untuk audiens domestik? Apakah itu untuk menjaga agar AS tetap terlibat di benua ini? Atau apakah itu benar-benar persiapan untuk perang? Karena tampaknya ini bukan perang yang siap dihadapi siapapun, atau yang benar-benar diinginkan siapapun. Kau tahu, batas antara bersikap seolah-olah dan benar-benar bersiap untuk perang itu sangat kabur. Seseorang mungkin bahkan tidak menyadari saat melampaui titik tanpa jalan kembali. Dan itu sangat berbahaya. Sejauh ini, bagi banyak pengamat, semua ini tampak lebih seperti sikap pura-pura. Dan banyak orang mendesak yang lain untuk tidak menganggap lu serius. Karena, ya, orang Eropa thinking terhadap quick break act. Di mana ingin mendekatkan manusia, wrathful. Closer military conflict with Russia, but it's as of today, who knows what will. Namun hingga hari ini, siapa yang tahu apa yang akan terjadi besok? Populasi Eropa jelas sedang dizombifikasi oleh kampanye semacam ini, di mana Rusia dijadikan sumber dari semua masalah, satu-satunya musuh.
Bertentangan dengan akal sehat, di satu sisi mereka mengatakan bahwa Rusia terlalu lemah untuk menguasai seluruh Ukraina. Tetapi di sisi lain mereka mengatakan bahwa Rusia cukup kuat untuk mengancam NATO dan merencanakan serangan yang akan segera terjadi. Saya tidak tahu bagaimana itu step forward. Menurut saya, ini sebagai besar adalah inersia para elit yang terjadi dalam forum serius gaya terus toward nomor dan rangkaian. Ukrainian anti-Russia project was drafted and implemented, and for them it's very difficult to. Bagi mereka, sangat sulit untuk mengubah arah dan melihat hal ini dari sudut pandang yang berbeda, karena itu satu-satunya cara pandang yang mereka miliki. Rusia adalah musuh, dan Rusia bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Namun, saya pikir kita juga harus memperhitungkan opini publik di Eropa. Saya melihat banyak tokoh terkemuka yang tidak setuju dengan logika semacam ini, yang pada akhirnya akan membawa kita lebih dekat ke konflik militer. Banyak orang menyerukan untuk berhenti sejenak, melihat sekeliling, dan mencoba mengidentifikasi hambatan nyata, masalah nyata yang kita hadapi, agar kita dapat berpegang pada agenda yang damai dan konstruktif, bukan saling memandang melalui bidikan senjata. Ini membutuhkan kepemimpinan, membutuhkan keberanian, dan kita harus melakukannya. And we should do it. So far, again, the European allies in Sejauh ini, sekali lagi, para sekutu Eropa di sejumlah negara masih menyebarkan citra Rusia sebagai musuh, Rusia sebagai ancaman, dan hal itu bergaung di masyarakat. Pada titik tertentu, jika hal ini terus berlanjut selama beberapa tahun, maka semua orang akan bisa dibilang menganggap begitu saja bahwa Rusia adalah musuh, bahwa sudah sewajarnya Rusia sedang bersiap menyerang NATO. Stereotip semacam ini sangat kuat dan mudah ditanamkan dalam benak orang, terutama generasi muda yang sendiri tidak tahu seperti apa perang yang sebenarnya. Bagi mereka, perang lebih mirip permainan komputer daripada bencana nyata. Jadi ini berbahaya, dan saya akan katakan, ini adalah permainan kotor yang dimainkan oleh sebagian elit, karena yang dipertaruhkan adalah keamanan Eropa. Dan mereka masih ingin melanjutkan kegilaan ini, retorika sembrono yang sama sekali tidak memiliki padanan di pihak Rusia. Mereka tidak akan pernah menemukan politisi kami yang mengancam Eropa, mengatakan bahwa Rusia ingin mengambil seluruh Eropa, bahwa Rusia ingin menyerang, atau bahwa Rusia membutuhkan lebih banyak wilayah. Itu tidak benar. Karena Rusia sudah memiliki cukup wilayah. Ini tidak pernah tentang tanah. Ini tentang manusia, tentang hak asasi manusia, hak penutur bahasa Rusia, martabat dan keberadaan Rusia sebagai sebuah negara. Itulah yang dipertaruhkan, bukan wilayah. Wastir wongkreng gatka first Eropoth. If you read Theresa, we took to asen in the Gregus small itu. No reason, no basis for such claims. That's my last question is, Pertanyaan terakhir saya adalah bagaimana Anda menilai masa yang sedang kita masuki sekarang? Karena tampaknya keadaan di Ukraina berubah dengan cepat. Jika dilihat dari sisi militer, ekonomi, infrastruktur, apapun kategori yang digunakan untuk mengukurnya, tampaknya kita sedang bergerak menuju akhir. Jika ini bukan awal dari akhir, mungkin ini adalah akhir dari awal, tergantung bagaimana seseorang memandangnya. Namun, yung strength which hat is gahir konflik and in hut premevramdil isim ganbu ramda. The war taking a different form, that is the losing side, which would Artinya, pihak yang kalah, yang dalam hal ini adalah NATO dan Ukraina, yang tidak mau kalah dalam pertempuran, akan menjadi lebih putus asa, dan dengan harapan menyelamatkan situasi, mungkin akan melakukan eskalasi dengan cara tertentu. Sementara itu, pihak yang menang, yang dalam kasus ini adalah Rusia, sering mengambil langkah yang jauh lebih berani. Bisa jadi karena kesombongan, atau bisa juga karena alasan praktis. Misalnya, jika mereka sudah menguasai medan perang, mengapa mengizinkan drone NATO terbang di atas Laut Hitam dan memilih target di Rusia? Jadi kedua pihak dapat diperkirakan akan mengubah perilaku mereka dalam hal apa yang dapat didefinisikan sebagai eskalasi. Apakah Anda melihat kita sedang bergerak menuju skenario berbahaya seperti itu? It's hard to predict and to give
analysis. Sulit untuk memprediksi atau menganalisis kemana arah kita, karena perang modern merupakan campuran antara peperangan dan propaganda. Ini adalah perang hibrida. Saya percaya banyak orang di Eropa masih belum memiliki gambaran yang sebenarnya tentang apa yang terjadi di Ukraina atau di Prancis. Zelensky dan rezimnya berusaha menampilkan situasi dengan cara yang sangat menyimpang. Di satu sisi, mereka mengklaim telah meraih beberapa keberhasilan di medan perang. Intavangit halgeres muktistin. Nembrekalan churdidul untuk pemberiksan obuti. Itu hino klaim sederhana. Ada hal yang menembres sebagai pemimpin ya kuat. Soal ada detail yang sekawari. Nyari that the tikin you tidak demikian. Having everything under control, which is not the case. Many people in Europe just don't realize. Banyak orang di Eropa tidak menyadari bahwa rakyat Ukraina sebenarnya tidak ingin berperang, dan bahwa sekarang ini lebih mirip dengan pasukan budak yang sedang coba dimobilisasi oleh Zelensky, karena tidak ada yang secara sukarela bergabung dengan tentara Ukraina. Ini adalah wajib militer paksa. Orang-orang ditangkap di jalan dan dibawa ke dalam penggilingan daging ini tanpa alasan yang benar-benar mendesak. Apa yang sedang dilakukan rezim Zelensky saat ini adalah tindakan kriminal terhadap rakyat Ukraina. Karena jika rakyat Ukraina bisa bersuara, saya sama sekali tidak ragu bahwa mereka akan mendukung diakhirinya konflik ini. Mereka akan mendukung langkah menuju penyelesaian yang dapat memberikan keamanan berkelanjutan bagi Eropa dan bagi Ukraina sendiri. Namun, itu bukanlah rencana rezim Zelensky dan para sponsornya, karena yang mereka pedulikan adalah mempertahankan kekuasaan mereka dan menghindari pemilihan umum. Menghindari segala kemungkinan bagi rakyat Ukraina untuk menyuarakan pendapat dan memilih jalan yang benar-benar mereka inginkan. Saya masih percaya bahwa jalan itu tidak akan berlawanan dengan Rusia, melainkan bersifat bertetangga dengan Rusia. Dan hal ini masih mungkin, terlepas dari semua klaim propaganda Ukraina. Jika tidak, sulit untuk menjelaskan mengapa 7 juta warga Ukraina mencari perlindungan di Rusia, dan mengapa pasukan Ukraina begitu kesulitan mengevakuasi orang-orang dari wilayah timur Ukraina yang tidak ingin meninggalkan rumah mereka dan yang tidak takut pada pasukan Rusia yang terus maju. Mereka lebih takut pada tentara Ukraina. Jadi itulah sebabnya, di dunia yang terdistorsi ini, beberapa orang mungkin saja tidak memiliki gambaran yang tepat, analisis yang benar tentang apa yang sedang terjadi. Namun mereka yang mengetahui gambaran sebenarnya yang benar-benar memiliki sumber mereka sendiri, sama sekali tidak ragu bahwa posisi situasi rezim Zelensky benar-benar tanpa harapan. Rezim itu bisa memperpanjang penderitaannya dengan mengorbankan rakyat Ukraina. Tetapi baik ada bantuan asing maupun tidak, baik Amerika Serikat sama Ukraina atau Ukraina tanpa Amerika Serikat, semuanya tetap hanya soal waktu. Ini hanya soal waktu, soal kehancuran, soal korban manusia. Namun Rusia terus maju, dan Rusia sedang dalam proses melaksanakan semua tugas, semua tujuan dari operasi militer khusus. Dengan cara militer, ya, tetapi Rusia lebih memilih melakukannya melalui cara diplomatik. Dan seandainya hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan inti dan vital rezim Zelensky, para pengikutnya, serta Eropa, Inggris, dan beberapa pihak lainnya, tentu saja perdamaian sudah terkasih lama. Sigars Girth, sukan si Ukraining bit som personal minen så här porque skate were goo our dumb kent so there to remain. The peace would have prevailed a long time ago. Baik, saya berharap Anda dan rekan-rekan Eropa Anda berhasil di Wina dalam memajukan saling pengertian, diplomasi, keamanan yang inklusif, dan keamanan yang tak terpisahkan. Itu akan menjadi hal yang ideal dibandingkan dengan jalur yang sedang kita tempuh saat ini. Jadi, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu sama-sama. You're welcome.